Alat bukti petunjuk dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, ya, surat, keterangan terdakwa. Jadi petunjuknya dari mana? Adanya perbuatan, kejadian, keadaan, ya. Jadi ada persesuaian antara perbuatan, kejadian, dan keadaan. Jadi dia nyambung, sinkron. Makanya kalau ada benang merahnya terputus, itu pasti penyidik akan berpikir, akan bertanya, loh kok bisa ya? Tadi kan begini, harusnya kan dia nyambung, gitu ya. Itu biasanya para penyidik sudah ahli dalam menyambung-nyambungkan yang yang tidak menyambung. Malah kalau nggak nyambung malah nggak bisa ya, harus ada benang merahnya ya. Jadi kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk sangat ditentukan oleh unsur-unsur subjektif. Jadi ada arif, bijaksana, kecermatan, kesesamaan ya, dalam hati nurani dari hakim ya. Tentunya juga harus dimiliki oleh penuntut umum dan penyidik ya. Kemudian ada keterangan terdakwa ya. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Jadi keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ya dapat digunakan untuk membantu menemukan alat bukti, untuk menemukan bukti ya di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal didakwakan kepada terdakwa. Jadi harus tetap harus sesuai dengan yang didakwakan kepada terdakwa ya. Kalau nggak bisa ya. Ini diatur di pasal 182 ayat 2 KUHP. Kemudian keterangan terdakwa saja tidak cukup Bapak Ibu. Untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Jadi nggak bisa aja hanya keterangan terdakwa. Maka tadi saya bilang minimal 2 alat bukti ya. Jadi keterangan terdakwa yang pertama bisa berisi pengakuan tersangka atau terdakwa atas sangkaan dakwaan, atau bisa berisi pengingkaran ya atau pemungkiran atas sangkaan dakwaan. Jadi belum tentu semua tersangka atau terdakwa itu mengaku Bapak Ibu ya. Ada juga yang agak-agak keras ya, dia tidak mau mengaku, tunggu ada bukti-bukti baru dia ngaku ya. Tapi ada juga yang memang dia merasa tidak bersalah ya, tetap nyangkal terus, tetap nyangkal dia tidak bersalah. Ada juga ya dalam beberapa kasus begitu ya. Oke, ini barang bukti. Barang bukti penyitaan ya adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Berdasarkan pengertian atau penafsiran otentik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1/16 KUHP tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang dinamakan barang bukti tersebut adalah berfungsi berguna untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan ya. Jadi kalau namanya penyitaan mesti ada surat-suratnya ya. Jangan nanti semua diambili tanpa ada surat, yang jangan ya. Ini bisa melanggar ketentuan ya. Barang bukti bukanlah alat bukti. Ini tadi sudah saya singgung tadi di awal ya. Ya, kalau barang bukti adalah barang atau hasil dari suatu tindak pidana, barang yang barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana gitu ya. Kalau ada bukti di pasal 184 KUHP dia ada 5 yang tadi saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Aduh, saya mohon maaf, saya hari ini sebenarnya kurang fit ya. Tapi karena Zoom, saya pikir masih ada stamina yang kuat gitu ya untuk ketemu Bapak Ibu semua, jadi saya hadir.